Kemudian terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok yang ingin terjun langsung ke masyarakat, yaitu lewat gerakan-gerakan politik, gerakan mahasiswa langsung, dan ada juga yang lewat LSM. Jadi kalau tanpa ada political will, korupsi ini nggak bakal hilang. Anak haram misalnya dan segala macam konstitusi. Karena memang mereka tuh berlindung di kekuasaan dan berlindung di payung hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Logika Bicara. Sobat Logika, ini sekarang kita akan omong-omong politik di bulan Mei. Kalau bulan Mei kita teringat reformasi atau reformasi ya. Ini berarti di tahun 2025 ini genap sudah 27 tahun reformasi bergulir dan banyak ekspektasi dari para aktivis 98 yang belum terrealisasi hingga sekarang ini. Karena cita-cita reformasi kala itu adalah penegakan hukum, pemberantasan KKN, demokrasi, dan segala macam. Tapi satu pun tidak tercapai. Fakta yang terjadi, misalnya waktu Pilpres kemarin ada semacam kudeta konstitusi. Jadi demokrasi mulai dibelenggu dengan lahirnya dinasti-dinasti baru, dinasti dari Solo. Gibran dipaksakan dengan cara apapun melalui legitimasi pamannya menjadi wakil presiden. Tapi masih sudah menjadi gugur, Gibran sekarang sudah menjadi wakil presiden. Tetapi banyak sekali beberapa purnawirawan, ada 320 lebih gitu, menyatakan bahwa Gibran ini cacat konstitusi dan harus segera dilengsarkan. Para purnawirawan ini coba menjalankan reformasi. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Prabowo waktu halal bihalal TNI Polri, bahwa tidak sedikit juga para purnawirawan TNI maupun Polri yang berkontribusi terhadap reformasi kala itu. Nah, setelah itu juga banyak para purnawirawan mendirikan partai politik, satu diantaranya Edi Sudrajat bikin PKPI untuk memeriahkan pesta demokrasi melalui proses yang sewajarnya. Nah, tetapi buah dari reformasi itu kan ada sejarah yang harus dicatat dan harus diingat gitu. Ada darah dan keringat yang tercucur di situ. Jadi tidak serta-merta mahasiswa bergerak, reformasi terjadi. Nah, di situ ada perjalanannya. Dan kali ini sudah hadir para narasumber kita, para pelaku sejarah reformasi dan pra-reformasi. Ya, satu di antaranya adalah kita perkenalkan Bang Jimmy Siaan. Ini adalah tokoh aktivis mahasiswa 7778. Nah, kita ingat NKKBKK. Nanti Bang Jimmy akan mengulas sejarah bagaimana mahasiswa memperjuangkan demokrasi sehingga tercipta reformasi. Dan kedua, sudah hadir juga aktivis 80-an ya. Ini Bang Fajar Kusumo ya. Ini masyarakat sosialis Indonesia juga. Dan ini pelaku sejarah reformasi 98. Kita sudah hadirkan di sini. Di diskusi Logika Bicara, Sobat Logika. Agung Dekil Wibowo Hadi, siapa yang tak kenal lagi, Agung Forkot. Nah, ini garis depan ya, melawan rezim tirani ya ini. Mas Agung, selamat datang di Logika Bicara. Terima kasih sudah diundang di Logika Bicara. Dan satu lagi yang paling muda, paling tampan, Mayor Eko. Mantan mayor ya. Ini sudah ada aktivis Forbes, Forum Besanan, Forum Bersama. Forum apa? Forum Bersama. Oh, Forum Bersama. Iya, sorry. Together Forum. Mas Eko Suryo Putro. Ya, ini
akan berbicara juga soal reformasi, cita-cita reformasi yang belum tercapai apa aja nanti akan dijelaskan oleh Mas Eko. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut soal reformasi bulan Mei ini ya, alangkah baiknya para sobat logika kita ngopi dulu. Ngobrol politik Indonesia. Ya, ini di studio Logika Bicara. Jalan Bangka 9, nomor 64. Nah, ini. Mari sobat logika, kita ngopi dulu, baru kita diskusi. Ibarat kendaraan harus diisi bahan bakarnya dulu, nah, biar lancar. Terima kasih Om Don. Kopinya luar biasa, kopinya. Kopi, ngobrol politik Indonesia. Makasih. Ini siapa ini? Ambo. Makasih. Sobat Logika, sebelum kita lebih lanjut untuk diskusi mengenai reformasi, kita ngopi dulu. Mari kita ngopi, Bang Jimmy, Mas Fajar. Thank you. Nah, Sobat Logika, kalau menurut Kacung Marijan, gelombang reformasi terjadi dengan dilatar belakangi setidaknya karena dua hal. Nah, yang pertama adalah gerakan sosial politik sebagai usaha membuka keran demokrasi. Dan yang kedua, ketidakpuasan publik terhadap pemerintah atas situasi ekonomi yang diakibatkan oleh krisis. Nah, sebelum reformasi 98 kita mau kulik-kulik dulu dari Bang Jimmy sebagai aktivis 7778. Bagaimana sih Bang proses terjadinya reformasi itu ketika tahun 7778? Bang Jimmy, monggo kita persilakan waktunya untuk menjelaskan sejarah gerakan mahasiswa. Makasih Wo, ini udah lama sekali ya. Tapi kira-kira demikian ya. Saya mengingat ada penyerbuan saat itu di kampus ITB tahun 77. Nah itu berakibat yang luas karena di situ ada satu statement tentang supaya Soeharto tidak dipilih kembali. Karena akan ada sidang umum MPR. Dengan statement yang sangat keras saat itu, dengan suasana otoriter saat itu, ya tentu saja akibatnya ya kita diangkut semua. Semua tokoh mahasiswa diangkut, Dewan Mahasiswa dibubarkan, Senat Mahasiswa dibubarkan, dan pengadilan memang ada untuk beberapa teman, khususnya dari UI, dari ITB, dari Surabaya. Nah, itu sebagai latar belakang untuk, ya katakanlah kita menyebut dengan bagaimana kalau sekarang kan adili Jokowi. Ya. Kalau dulu itu Soeharto tidak terpilih kembali. Ini luar biasa nih, anak-anak muda saat itu. Dan saat itu saya masih berumur 23 tahun. Dan kampus saya dari Universitas Nasional itu rektornya Profesor Takdir Alisjabana. Dan Profesor Takdir Alisjabana mendukung gerakan mahasiswa. Dan dia datang saat saya ditangkap, dia datang ke Kodam, dia menjenguk saya, dan itu kalau menurut saya satu kebanggaan. Seorang tokoh pujaga baru, Profesor Takdir Alisjabana, datang ke Kodam 5 Jaya, dan saya dijenguk di saat umur saya 23 tahun. Luar biasa. Jadi rektor-rektor itu umumnya termasuk di UI semua mendukung gerakan mahasiswa. Jadi ini akan berbeda dengan situasi sekarang ini. Saya nggak tahu 98 bagaimana, apakah mereka mendukung? Dan kalau nggak salah ITB itu putranya Pak Sultan Takdir Alisjabana rektornya kalau nggak salah. Mungkin saya salah, dikoreksi ya.
Nah itulah makanya saya bilang, termasuk Malari pun rektor mendukung. Mendukung juga ya. Mendukung. Semua akademisi, Semua. rektorat. Kalau 98 ada forum rektor yang mendukung. Ini kita mesti mengingatkan kembali kepada rektor-rektor yang sekarang ini, Iya, iya, iya. supaya melihat kaum muda itu sebagai satu, katakanlah, satu sikap Agen perubahan. idealisme, satu sikap idealisme yang harus tetap dipelihara dan didukung. Itu forum 98, forum rektor mendukung. Saya 78 didukung oleh rektor. Iya. Nggak ada yang model sekarang begini. Pura-pura nggak dengar. Kalau ada demo ada ide, ada suara-suara yang lain. Jadi ini udah satu nuansa yang berbeda dengan kami. Oke. Saya hanya mengingatkan kepada rektor yang sekarang dan mahasiswa yang sekarang bergerak di Indonesia Gelap bahwa kami didukung oleh seluruh aparatur di kampus. Tapi di era itu kan ada kebijakan NKKBKK. Itu dibubarkan oleh Menteri Pendidikan. Oke. Itu yang dibubarkan oleh pemerintah. Tapi intinya Soeharto supaya tidak dipilih kembali menjadi presiden. Karena saat itu saya ulangi akan ada sidang umum MPR. Oke. Dan itulah yang kita alami pada saat itu. Pergulatannya cukup panjang ya Bang ya. Mas Bowo, ini kalau sekarang suasana udah berbeda. Ini suasana, katakanlah suasana non-otoriter. Yes. Tetapi suasana ini tetap harus dijaga. Suasana non-otoriter ini. Dan harus berkesinambungan adanya. Karena kan 98 sudah menjelaskan bahwa tentara kembali ke barak. Ya. Nah, ini harus dipertahankan. Oke. Walaupun sekarang, ya kayak katakanlah polisi luar biasa hebohnya. Akibat gerakan reformasi itu. Oke. Jadi tentara dipisahkan sama peran polisi. Nah, ini sekarang satu situasi yang akan kita diskusikan dengan teman-teman 98 inilah. Kalianlah yang lebih muda, lebih mengerti seluk-beluk daripada perjuangan itu. Kalau saya kan hanya katakanlah pendahulu, ya kan? Dan ya itulah sebuah kenangan. Jadi nggak usah beromantis, tapi faktanya adalah itu. Ya. Oke, Mas Fajar sebagai aktivis 80-an ya. Jadi pra-reformasi kan Mas Fajar udah bergerak. Apa sih dinamika yang terjadi kala itu? Apalagi ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang totaliter lah, Jenderal Bintang 5, Soeharto gitu. Ya, 80-an itu gerakan mahasiswa udah tercerai-berai. Dengan adanya NKKBKK, dihabisi semua. Bahkan kelompok-kelompok GMNI, HMI itu pun udah dipayungi dengan kelompok Cipayung dan sudah harus ikut arus semua. HMI sampai terbelah menjadi dua, HMI MPO dan HMI biasa. Yang MPO adalah menolak Pancasila. Itu grupnya Eki Sujana CS. Ada juga Humanika gitu ya. Belum ada itu, belum ada. Gitu ya. Belum ada, itu 80-an itu begitu. Nah, Dipo sama MPO. enggak, maksudnya gerakan mahasiswa itu sudah habis. Dihabisi semua di mana-mana, di seluruh kampus. Nah, embrio munculnya gerakan mahasiswa itu diawali dengan kelompok studi. Oke. Mereka sembunyi pada kelompok studi. Nah, di kelompok studi ini menguat di beberapa kota besar, terutama pada saat itu Jakarta, Bandung,
Jogja, dan kita yang di Malang juga dari Brawijaya gitu saya ya. Itu ikut terlibat juga bikin kelompok studi itu. Nah, untuk menumpangi aktivitas-aktivitasnya kebanyakan main di pers mahasiswa. Okay. Nah, pers mahasiswa mulai rame era itu. Ya, ada Didaktika. Ya, macam-macam Didaktika ya. Itu mulai dari era 80-an. Itu mainnya dari kelompok studi ke pers mahasiswa. Nah, kemudian terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok yang ingin terjun langsung ke masyarakat, yaitu lewat gerakan-gerakan politik, gerakan mahasiswa langsung, dan ada juga yang lewat LSM. Ikut-ikut membentuk kelompok-kelompok LSM. Di sini kemudian muncul dari Jakarta ada Pijar. Terus kalau dari kelompok-kelompok mahasiswa di Jogja muncul Forkom, FKMJ, Forum Komunikasi Mahasiswa Jogja. Itu yang awal, termasuk awal muasal kan, Forkom itu. Kemudian setelah Jogja muncul, kemudian dari daerah-daerah lain juga muncul. Nah, dari daerah kita, dari Jawa Timur ada Gema Pakasi, Gerakan Mahasiswa Pecinta Keadilan Sosial. Nah, kemudian di Bandung itu ada grup PSIK kalau dari ITB. Oke, ya. PSIK, Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan, yang sering diplesetin jadi PSI kecil itu. Karena ada Rahman Toleng di situ ya. Enggak ada. Enggak ada. Waktu itu kan enggak, maksud bercanda itu. Ada Ondos, ada Pramono Anung masih ikut terlibat gerakan-gerakan masih awal-awal. Tapi kemudian dia lulus cepat dan nggak terlalu. Ada Fajrul Rahman. Dan generasi bundanya ada Amar. Ada Denci, Jumhur Hidayat, dan lain-lain. Nah, ini Jogja. Kemudian ada lagi Jalan Kang Rudi, itu anak-anak UI. Kalau anak-anak mayoritasnya anak-anak UI, tapi ada anak UGM-nya. Nah, UGM-nya isi waktu itu ketua FKMJ itu Brotoseno. Oke, ya. Itu isi Jogja. Nah, dari situ mulai muncul bahwa mereka masuk ke masyarakat langsung, terjun langsung di masyarakat itu lewat demo-demo seperti Gedung Ombo, Badega di Bandung, di Garut itu ada Badega, dan Mojokerto, terus Blangguan, dan macam-macam. Nah, ini mereka yang terjun langsung ke masyarakat. Nah, kemudian ada juga yang lewat LSM. Kemudian memperkuat munculnya Bindes dan lain-lain. Tapi Bindes sendiri pendirinya di angkatan 60-an. Karcono. Cuman merekrut anak-anak muda banyak sekali pada saat 80-an mulai masuk Bang Saiful ya. Saiful Bahri. Nah, dari sana kemudian menuju ke arah 90-an. Nah, ke tahun gerakan mahasiswa pada saat itu yang sudah mulai menjamur, itu tahun 89 itu mulai dipukulin. Ada Jogja Berdarah yang dibentrokkan langsung dengan aparat. Kemudian ada di itu 89 90-an lah. Kemudian di Jakarta ada kasus KMPTL, Bitor JS, Komite Penurunan Tarif Listrik. Terus kemudian di Bandung itu ada kasus yang menyambut Rudini di ITB itu. Oh iya. Mendagri kala itu ya. Mendagri waktu itu Rudini. Ya. Nah, Bang Amar lepas kambing ditulis Rudini gitu ya. Ya bakar ban macam-macam. Kemudian arti kayak gitu lah. Pokok digebuk semua itu. Mulai agak tenggelam. Mulai 90-an mereka mulai menyusun kembali barisan-barisan yang di LSM. Gerakan lebih banyak ke LSM kemudian. Bereinkarnasi ke situ ya.
Setelah entah menjadi anggota LSM, entah memakai LSM sebagai tameng. Karena pada saat itu Jakarta muncul Skephi, Indro Cahyono. Okay. Nah, banyak aktivis-aktivis yang berasal dari sana, termasuk PRD segala di situ ada Daniel itu asalnya dari Skephi itu. Ya, Daniel ada terus Agus Lenon. Oh, almarhum. Ya. Almarhum. Ya. Nah, itu dari gerakan-gerakan 90-an itu sudah mulai berbau LSM. Tapi ketika 90-an menjelang 96 lah, sekitar 96 itu ada kasus PDI, PDIP, Kuda Tuli dan macam-macam. Nah, ini orang udah mulai masuk kemana-mana. Lah, Kuda Tuli itu disikatkan semua gerakan-gerakan itu juga dengan diatasnamakan di PRD kan atau di PDI kan. Karena dianggap bahwa yang menunggangi PRD. Nah, kemudian kita sulit lagi mencari jalan. Ya, akhirnya kembali masuk kampus. Masuk kampus. Bahwa harus kembali ke kampus. Karena ternyata kita menyadarkan masyarakat juga kesadaran ini nggak lama. Banyak yang mundur juga, gagal juga beberapa tahun, berubah lagi. Akhirnya kembali kepada jalan yang mendasar, kembali ke kampus. Kembali ke kampus itu era 96 lebih. Nah, Mas, jadi Mas sudah mengurai sejarah mahasiswa tahun 80-an. Mulai dari kelompok studi, bikin pers mahasiswa, dan ada yang aktif di LSM. Kita mau tahu nih, mahasiswa tahun 98. Nah, jadi Mas Fajar bicara selesai di tahun 90-an. Kita pengen tahu nih, ini kelompok garis kerasnya nih. Nah, Mas Agung, siap. Itu sebelum reformasi tahun 98, Mas Agung juga terlibat di Kuda Tuli nih. Tahun 96. Ini dia provokator yang bikin bom molotov segala macam. Kita mau tanya nih. Iya, sebetulnya dinamikanya bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan tuh ya, bahwa era 80-an tuh prosesnya begitu panjang, dinamikanya begitu luas ya. Nah, tahun 98 perannya lah. Kita mulai dari tahun 96. Nah, kita bicara gini. Kebetulan aku adalah angkatan yang paling beruntung ya. Dalam tanda kutip. Begitu masuk kampus tahun 93, jadi kita bersentuhan dengan teman-teman tahun 90-an awal, sama bersentuhan dengan tahun teman-teman 98. Jadi waktu mahasiswa kembali lagi masuk ke kampus ya. Betul seperti yang dikatakan Bang Fajar tadi, bahwa pada saat itu memang kebetulan juga aku berada di organisasi pers di kampus namanya Pers Kontak, yang berafiliasi di FKPMJ, Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta pada waktu itu. Oke. Sama Bang Yana, Bang Niko ya, Bang Adrian dari UKI, terus ada siapa nama itu, ada Bang Yudi, Bang Bona, Bang Bob dari Untak gitu. Oke. Kan gitu, modelnya dulu memang dari pers. Nah, perjalanannya itu kenapa kita membutuhkan kekuatan kembali ke kampus dengan forum-forum diskusi tadi. Ada satu materi sejarah pergerakan pemuda dan mahasiswa Indonesia pada waktu itu. Jadi kita bercerita tentang tahun 48, 45, 66, 74, 78 NKKBKK, tahun 80-an sampai 90-an. Forum-forum itu yang membuat kita menjadi inilah sebuah batu ya. Membuat batu pukulan meloncat untuk menjadikan gerakan-gerakan itu lebih besar. Nah, sebelum di 96 kita juga bergabung dengan beberapa teman-teman di oposisi Indonesia, teman-teman Pija, Pipa, Mandela dan lain-lain. Kasus Bintang Pamungkas kalau masih ingat tahun 95 kalau nggak salah itu. 95 ya. Kasus yang dia di Dresden, kan masalah suatu juga. Nah, dari situ baru kita beralih ke sebetul kata Bang Fajar bahwa
kita mengadvokasi masyarakat karena kita mahasiswa tidak punya payung hukum sebagai sarjana hukum. Dulu kawan-kawan yang tidak berprofesi sebagai advokat itu mengadvokasi non litigasi namanya. Non litigasi. Membangun organisasi masyarakat, ya kan gitu. Ada beberapa yang memang sebelum 96 kita mengadvokasi itu di Sawangan itu. Kasus Sutet ya? Enggak Sawangan. Sawangan dulu. Kasus tanah. Mafia tanah dulu lah. Oke. Masalah mafia tanah kelompok Cendana apa. Ya kan Yang dilawan tuh langsung Soeharto. 77,7 hektar pada itu. Ya bareng sama dia Napi Tupulu. Iya. Bareng kawan-kawan yang lain lah, banyak lah teman-teman di situ. Nah, masuk 96 itu betul kata Bang Fajar, kita bergerak walaupun secara sporadis ya Bang ya, kebetulan kampus atau kampus kita punya pos sekolah di Ponorogo itu namanya SPIPD. Oke. Solidaritas Pemuda Indonesia untuk Demokrasi. Itu dulu apa ya? Ketua poskonya itu yang namanya Robert Uniarso, Tuan Entah. Mang Robert kita manggilnya. Ya kan? Nah, setelah 96 kejadian itu kalau nggak betul kata Bang Fajar tidak diperdekan, ya kan? PDIP-kan. Ya kita termasuk aku, Adian, dan beberapa teman-teman lain termasuk salah satu yang diselamatkan dalam tanda kutip. Disuruh mengungsi dulu sampai kelompok PD ini termasuk kawan Budiman Sujatmiko ditangkap pada itu, baru kita bisa keluar. Oke. Nah, pasca 96 kita mahasiswa melakukan aksi pertama itu di Gedung Sumpah Pemuda. Awal ya? Awal tahun 96 itu tanggal 28 Oktober 1996 pasca. Sumpah Pemuda, iya. Nah setelah itu kita kembali seperti membangun kekuatan lagi dengan membentuk LSM, konsolidasi yang namanya LBHN. Nah, Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Sama almarhum Desmond ya berarti ya? Sebelum. Dulu LBHN itu Bandung. LBHN itu yang punya pertama itu Bandung. Pakai Fendi Salman almarhum. Nah kebetulan kita membangun di Jakarta. Jadi namanya LBHN Jakarta itu ketua pertama itu Mas Bismo Pratongopati kalau nggak salah. Mas Bismo setelah itu baru Bang Desmond. Jadi semua teman-teman itu ada di situ semua. Yang memang cikal bakal tadi gerakan-gerakan awal ya, termasuk Noel, termasuk Adian, ya kan, termasuk Uki lah, yang lainnya, Swadaya ada almarhum Jimmy, ya kan, banyak di situ. Sebetulnya apa sih yang diperjuangkan teman-teman tahun 98 itu gitu? Berangkat dari akar ya kondisi situasi politik, ekonomi. Masih konsisten gitu bergeraknya, masih kalau ditanya ya. secara jawaban pribadi mungkin ya senang aja melawan. Karena memang darah muda ngelawan dulu. Okay. Kalau bicara politisi enggak, baru kalau bicara politisi kan agar Indonesia ke depan lebih baik, lebih maju, dan segala macam politisi. Kita pada waktu sebagai mahasiswa itu udah ngelawan dulu. Karena memang bukan doktrin ya, memang kondisi situasinya orang tua kita juga memang agak sulit secara ekonomi. Menjelang 97-98 lah. Kan kita 97 kita sempat bikin yang namanya Mega Bintang kalau tidak salah pada itu. Dengan beberapa teman-teman mahasiswa itu melebur di situ lah. Awalnya dari Solo itu ya, Mudrik Sangidu. Nah, 97 lah itu lah. Iya. Baru kita bergerak mempersiapkan diri dengan beberapa teman-teman, ya kan, kembali ke dalam kampus. Nah, ketika kita yakin lah bahwa pasti akan ada momentum di mana pemerintahan yang otoritarian ini akan dengan sendirinya jatuh. Kita punya keyakinan itu. Oke. Ya kan? Sehingga jatuhlah di 98. Mas Agung pokoknya yang penting Soeharto lengser lah. Ya. Nah, itu pokoknya. Nah, dulu itu Mas kita Agung and the gang ya, itu cita-citanya itu. Ini juga harus ada klarifikasi dalam tanda kutip ya. Bicara masalah forkot itu adanya pasca pendudukan. Pasca pendudukan itu baru ada forkot. Sebelum pendudukan DPR MPR itu namanya Komunitas Mahasiswa Jabodetabek. Dulu kenapa kita buat yang namanya Komunitas Mahasiswa Jabodetabek itu untuk untuk menghilangkan dominasi kelompok senat pada waktu itu ya, yang memang jadi berseberangan sama FKSMJ gitu. Berseberangan dalam tanda kutip lah ya, berseberangan secara inilah. Dominasi kelompok 45 kota, 45 kampus. Iya, gitu loh.
kebetulan dominasi UI, IKI kan kampus-kampus negeri lah di Sunat itu. Nah kita kan malah kampus swasta. Iya. Ada APP, ada BSI, ada STN, ada UKI, banyak lah pokoknya yang swasta itu kecuali UNJ lah sebagai almarhum Abdullah pada waktu itu. Alhamdulillah. Ya, beliau memang pertama Ketua Sijak Tita. Iya. Ya kan? Nah, berkonsolidasi diri membentuk itu dan harus diakui secara juga yang membuat komunitas mahasiswa Jabodetabek itu ya Rere Putih ketika di UIN, di IAIN zaman dulu. Oh, Formaci. Itu Rere Putih yang ngomong. Iya. Itu kan simpulnya itu di IAIN. Formaci, ya. Nah, berangkat dari situ kita demo pertama kali itu aksi pertama di tanggal 15 April 1998. Itu aksi di semua kampus. Ini prakondisi sebelum Prakondisi. Soeharto lengser. Jadi kita ada beberapa tahapan aksi di kampus, ada yang berani keluar silakan keluar, yang mau di dalam sembari aksi-aksi kita ke kampus-kampus. Soal kayak misalnya UKI mengadakan aksi kita datang ke UKI, ISTN mengadakan aksi kita datang ke ISTN. Jadi solidaritas, membangun solidaritas itu, penguatan ke teman-teman. Karena jujur saja dulu kita aksi itu di kampus cuma 5 orang, 6 orang, 7 orang, bahkan kita bisa dibilang gila gitu ngelawan Soeharto gitu. Jadi kita sama anak Itu muda. bisa dibilang testing on the water ya. Iya. Cek ombak dulu ya. Kan, tanggal 15. Membangun rasa solidaritas. Nah, setelah itu baru tanggal 2 Mei, ya kan kita aksi regional. Itu ada berapa titik kios kayak Ababi, kios, ya kan, di IKIP juga kios, ya IKIP. kan. Terus kita di selatan itu kan fokusnya di depan UP pada itu Pancasila. waktu itu. Kita harus mau Unas jalan pada itu. Karena ada beberapa titik yang Komaks kios. itu ya. Komaks pada itu. Ya. Setelah itu baru kita aksi di hari Senin tanggal berapa ya? Setelah 2 Mei kita mendapatkan kabar tanggal 12 terjadi penembakan teman-teman Sakti. Kita setelah rapat 13 Mei kita turut mengantarkan beberapa almarhum ke kuburan, ya kan, menguburkan kerusuhan. 14 kerusuhan, kita menjaga kampus dan menjaga kampung. Pada itu kesepakatan kita, kampus harus menjaga supaya tidak melebar kemana-mana karena kita tahu ini adalah by design. Bahwa kerusuhan itu, kita menganggap seperti itu pada waktu itu. By design kontra intelijen gitu maksudnya. Mungkin pada waktu itu, karena setelah tiba-tiba ada kerusuhan di beberapa titik yang memang diciptakan dengan prakondisi situasi tertentu. Konflik Nah, horizontal. konflik horizontal itu kita hilangkan. Sampai dulu kan ada pilok-pilok tuh di toko-toko milik pribumi. Ya kan. Haji ini, haji Iya lah, itu. pokoknya yang ya penting kan? tidak konflik pada kita jaga. Nah, setelah itu baru tanggal 18 hari Senin kita demo pertama kali masuk ke DPR MPR. Ya kan, dengan tuntutan tangkap dan adili Soeharto. Hanya satu tuntutan. Ada satu teman, tangkap dan adili Soeharto awalnya. Ya kan, turunkan harga, tangkap dan adili Soeharto. Dua itu pada waktu itu. Oke. Ya kan, setelah tanggal 18 kita di kokang senjata, kita sorenya pulang. Ya kan. Iya. Nah, malam itu ada beberapa kawan mahasiswa yang notabene teman-teman FKSMJ lah ya. Itu memberanikan diri untuk menduduki MPR. Nah, kita juga berterima kasih lah. Tanpa ada teman-teman yang menduduki di awal, dalam bentuk apapun juga harus kita hormati. Tanpa itu suatu tidak ada. Jadi yang pertama menduduki bermalam di situ Kawan-kawan dari RKSMJ. Ya, apapun bentuknya lah ya. Oke, Mas Agung tadi udah bicara soal tuntutan dari aktivis 98 ke bawah ya, yakni adili Soeharto. Ya. Nah, kita mau tahu nih dari teman-teman aktivis era 97, Mas Eko di sini. Nah, Mas Eko, kala itu kan lagi euforia politik lagi begitu kencang gitu ya untuk mengadili Soeharto. Tapi di mata aktivis 97 apakah cukup dengan menurunkan Soeharto aja? Apa sih cita-cita reformasi kala itu di mata aktivis mahasiswa 97? Terima kasih Bung Fajar. Sebelumnya kan berarti saya paling termuda di sini nih. Iya. Ketuaan Bang JS, Bang Fajar, Bang Agung termasuk Bang Bobo. Nah, saya sebenarnya berangkat dari keluarga yang terbelah dua. Ibu saya Golkar murni, bapak saya PDI murni. Wih, beri apa ini? Saya hidup di zaman Orde Baru, yakin
kedua orang tua ini bicara politik, tapi walaupun yang bapak saya PDI murni, seluruh keluarganya PDI. Jadi banteng berlindung di bawah naungan beringin. Yang ibu saya Golkar semua. Nah, cuma ada satu aktivis PDI juga. Nah, jadi setiap malam ngeliatin diskusi-diskusi yang disebut tadi, Dini, apa siapa, Pak Harmoko, bahas nanti ada Quick Yanggi waktu itu. Nah, lucunya bapak saya yang PDI dan ibu saya yang Golkar setuju nih. Wah, begitu mengidolakan Quick Yanggi. Karena kan pribumi nih, dua-duanya. Nah, kemudian saya masuk ke UNAS. Sebelum masuk UNAS, saya melihat tahun 94 itu Menwa dibakar poskonya di UNAS. Waktu itu Himpala membakar. Konflik sama pencinta alam ya. Pencinta alam, karena kan mungkin juga ada skenario dari mahasiswa yang oposisi juga mungkin. Tapi memang waktu itu militer atau Menwa di dalam kampus itu udah ada pertentangan yang luar biasa. Waktu itu tokohnya itu almarhum Oji Darmawan Huluk. Terus ada tokoh-tokoh yang lain. Jadi Himpala UNAS waktu tahun 94 membakar posko Menwa. Kemudian saya masuk 97. Nah, kemudian yang diomong Bro Fajar tadi yang mulai masuk kampus tuh. Nah, ketika ospek saya ngomongin, saya kan juga bosan nih. Dari lahir sampai saya masuk kuliah kok presidennya terus kan saya bingung kan. Ketika di negara maju di Amerika sana tiap 5 tahun atau tiap 10 tahun presiden Berganti ya. Saya udah 20 tahun kok masih Soeharto terus, dan saya baca sejarah dari tahun 66 sampai 97. Nah, kemudian kita diskusi, kemudian saya ditarik sama saudara Taufik Hendarto, Tablo, angkatan 94. Masuk ke Puspipam, ketemu almarhum Iblis, Hendrik Dixon Sirait, ketemu Oka, terus Widi, dan lain-lain lah. Nah, kemudian di situ saya masuk, ini gerakan mahasiswa lagi habis semua nih. Kan setelah Menwa, sebelumnya koran Solidaritas di Bredel. Politika juga sempat hidup tapi sempat mati juga. Koran Solidaritas dan Politika itu almarhum Amir Husin Daulay. Nah, saya masuk itu masih Bapak Pijar Indonesia ya. Husin Daulay itu kebetulan. Nah, saya masuk tuh tantangan. Saya sebagai aktivis apa nih? Kan masuknya ke LSM, Puspipam, Pusat Pengkajian Politik dan Advokasi Masyarakat Sao Manila. Nah, kemudian akhirnya saya juga tertantang kan untuk mengaktifkan opini, terus menghidupkan kembali politika. Kita minta restu ke Amir Husin Daulay, ke Standar Kia, ke Teolog, ke Imron Jendrolas, terus ke Setianto, segala macam. Kita hidupkan lagi politika waktu itu. Waktu itu saya juga masih ngalamin demo di kampus 5-6 orang, Bung. 97 itu. Kemudian naik ke 10 orang, senangnya bukan main. Naik ke 15 orang, naik ke 25, 50, 100, sampai ribuan. Sampai tadinya 1 Metro Mini aja kita udah bahagia, kemudian jadi 21 Metro Mini, jadi 40 Metro Mini. Sampai sempat menjadi lifestyle tuh. Iya. Trending ya kan. Nah, ini lu saya kalau nggak jadi aktivis nggak asik lu ya. Ini buat informasi juga untuk alma mater saya UNAS ya, yang terkenal sebagai kampus perjuangan. Yang saya tahu terakhir seperti NKK-BRKK juga kan, terkenalnya melalui kampus perjuangan. Mahasiswa masuk. Akhirnya universitas untung sampai di plang nomornya kampus perjuangan. Kemudian setelah di dalam udah mapan elitnya nyingkir kan, Himpala diusir, teater diusir, semua ekstrakurikuler diusir. Padahal waktu itu kita masih terbantu tuh, mahasiswa di luar kampus, kita punya link ke dalam, ke Himpala, ke Ganta, ke apa segala macam, ke Krem. Kita mendirikan pergerakan ngundang diskusi segala macam. Ketika reformasi itu malah dihapus itu sama kampus. Nah, kemudian reformasi sendiri kan tuntutannya. Tapi rektornya bukan tepat takdir lagi. Bukan, iya. Itu mesti kamu ingatkan juga. Iya. Kalau tadi kan saya cerita, di zaman saya itu, Pak Rektor itu mendukung. Nah, pada saat itu rektornya tidak mendukung. Yang lucunya begitu, Bang. Sudah reformasi nggak mendukung. Ketika reformasi terjadi, dia ngambil momen, wah Ini kamu nggak ada perjuangan, gunanya. padahal elit kampus sivitas akademikanya nggak mendukung.
Kemudian setelah reformasi malah pemberangusan yang ada kegiatan gulanya, kan? mahasiswa. Nah ini juga untuk koreksi pintu terbuka terhadap alma mater saya, termasuk Ini nggak ada alumnus gulanya kalau aku. yang mendengar lah. Hmm. Nah, kemudian waktu itu tuntutan kita Soeharto diturunkan, ada satu lagi KKN, Pemberantasan KKN. koruptor, kolusi, nepotisme, Oke. terus supremasi hukum, terus pemisahan TNI Polri. Jadi mohon maaf nih untuk Polri. Oke. Polri bisa bernafas, bisa lega. Itu karena perjuangan reformasi. Ini Polri juga harus ingat. Jangan sekarang PDW juga. Sekarang mau menghilang-hilangkan jejak reformasi. Nah, saya juga termasuk jadi menyesal kalau ngeliat Parcok kayak gini. Parcok jadi partnernya mafia. Ada mafia BBM, judi online, sabung ayam, bahkan polisi memperkosa anak kecil. Aduh. Pedofil. Polisi jadi partnernya para pengusaha kelapa sawit, hitam ya. energi pertambangan segala macam. Ini polisi apalagi polisi sekarang ya, yang masuknya saya juga nggak jelas gimana ininya. Kok bisa demikian banyak ini? Nah, waktu itu kita lihat juga 98 polisi kan yang titik paling lemah itu yang di masyarakat di ini. Dikejar-kejar kan kalau ada yang pakai seragam polisi di jalan itu. Sweeping ya. Di sweeping, kok sekarang malah kembali memeras masyarakat. Sekarang terbalik, mahasiswa yang di sweeping. Nah, masih di sweeping, apa nggak ikut sama Hugeng gitu? Ya. Ada nggak profil Hugeng di polisi ini? Hugeng yang tidak korup, yang sampai akhir di batu nisannya tertulis telah selamat aku, apa itu? Iya. Nah, polisi harus mawas diri juga dan harus tahu polisi itu sipil. Iya. Harusnya mengabdi, mengayomi masyarakat, bukan jadi alat kekuasaan. Apalagi buat battle dengan Sunda Naga misalkan. Ngeri itu. Oke. Oknum itu. Gimana, Wak? Oknum itu. Tadi Mas Eko sudah menyinggung soal pemberantasan KKN. Itu satu di antara beberapa poin cita-cita reformasi. Penegakan supremasi hukum, negara harus demokratis, pemberantasan KKN. Tapi kalau kita melihat fenomena yang terjadi hari ini, justru kita mengalami kemunduran, Bang Jimmy. Misalnya kalau kita bicara soal nepotisme gitu kan, ya di DPR juga ada dinasti-dinasti ya kan, turun temurun, wali kota, bupati, ya itu lagi, kalau nggak anaknya, cucunya, mantunya, yang nampak dan ada faktanya, misalnya ya Jokowi lah gitu kan, dari anak, menantu, segala macam. Wah ini kan satu pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi ya. Kalau Bang Jimmy melihat fenomena kayak gini, benar nggak sih ini kemunduran? Ya tadi istilah Agung kan lawan. Nah sekarang ya memang mesti jawabannya ya lawan lagi. Harus lawan lagi. Jadi memang belum lama kan ada Indonesia gelap. Ya. Adik-adik kita, Ya, kaum muda mengatakan Indonesia ini gelap. betul. Jadi jelas message daripada kaum muda sekarang itu bahwa Indonesia gelap. Dan tidak mungkin forum Purnawiran itu memberi 8 butir itu. Poin yang harus dipakai sebagai, katakanlah, yang mirip dengan pikiran mahasiswa Indonesia gelap. Apapun ya, ini dua gerakan moral. Oke. Jangan dihitung sebagai gerakan politik. Tapi ini kan hanya, kalau dulu kan Raja Adil itu disembah. Kalau sekarang kan Raja yang disanggah yang harus disembah. Beda. Jadi kalau kita mau menerima sanggahan dari dua gejala ini sebagai gerakan moral, ini baik. Dan inilah yang harus dilanjutkan oleh reformasi jilid 2.
kok malah purnawirawan yang speak up itu ya. Harusnya kan banyak aktivis 98 yang sekarang ini sudah menjadi pejabat gitu ya. Ada yang di DPR, ada yang di pemerintahan gitu. Yang disebut semua Bang Fajar. Oh iya, kok malah purnawirawan TNI? Artinya apa yang dikatakan oleh Prabowo pada saat halal bihalal, purnawirawan TNI, Polri juga berkontribusi terhadap reformasi, benar adanya ya berarti ya. Dia konsisten mengawal itu gitu. Ya saya kira kebetulan yang saya tahu Prabowo bukan bagian daripada itu. Memang ya, menantunya Soeharto ya. Iya, dia adalah bagian daripada cendana. Nah, kedua, walaupun dia terbuang setelah 98, itu lain hal lagi. Tetapi kita perhatikan tadi kan, tadi remind kan bahwa ada peran-peran daripada pimpinan tentara saat itu. Katakanlah almarhum Agus Wiradi Kusuma, ada yang lagi membongkar kasus korupsi di Kostrad gitu. Ada lagi Jenderal Marinir itu, Danjen Marinir Soeharto. Jadi banyak yang kita mesti lihat di tubuh militer bahwa ada sesuatu yang positif. Jangan kita lihat dari sisi yang selalu negatif. Selalu ada pembaruan di setiap organisasi. Dan inilah yang disebut sebagai, katakanlah, koreksi. Kalau di tentara itu disebut sebagai koreksi. Kalau di kalangan sipil, itu dilihat sebagai kritik. Jadi di sisi lain tentara memakai istilah koreksi, di sisi kanan ini sipil ini memakai istilah istilah yang kritik. Nah, dua istilah ini, koreksi dan kritik, ini harus diterima. Karena kita sudah 98 itu kan menjelaskan soal demokrasi, dan kita sudah menyelenggarakan pemilu beberapa kali. Walaupun katakanlah kualitasnya belum terpenuhi, tetapi ini harus tetap dijaga. Jadi setiap ada perubahan harusnya dimulai dari pemilihan umum. Itu yang kita harapkan secara formal. Tetapi kalau situasinya berubah, katakanlah krisis terjadi seperti 98. Itu ada pemicunya kan, krisis moneter. Pemicu awal. Triggernya itu. Iya, terus menjadi krisis ekonomi. Terus menjadi krisis kepemimpinan. Ketidakpercayaan. Nah, jangan ini berulang. Dan mungkin itu berulang jika ada krisis di bidang ekonomi, mungkin, sangat mungkin. Kita maunya nggak berulang. Tetapi kalau korupsi, katakanlah, semakin membesar dan tidak dihilangkan, ini bisa menjadi krisis kepercayaan. Karena korupsi sekarang kan udah triliun, udah nggak main-main ini. Katakanlah kalau budget kita kan cuma 3.600 triliun. Iya. Kalau dimakan 1.000 triliun itu udah 30%. Dan bukan tidak mungkin ini menjadi, katakanlah sudah menjadi penyakit yang kita sebut sebagai penyakit kanker. Korupsi ini. Nah, untuk menghilangkan penyakit kanker itu belum ada obatnya. Kecuali kayak tadi oleh Presiden Prabowo disebut perlunya didukung untuk perampasan aset. Undang-undang perampasan aset. Mungkin ini salah satu yang mungkin bisa menghilangkan atau kalau menghilangkan nggak mungkin, minimalkan. Bahwa dengan perampasan aset itu, saya kira cukup banyak penjara pasti penuh itu. Saya yakin kalau itu dijadikan, disahkan, saya kalau pilih undang-undang Polri, undang-undang TNI, undang-undang lain, saya lebih pilih ini menjadi undang-undang perampasan aset. Ini pilihan saya. Artinya Pak Prabowo ketika orasi 1 Oktober, 1 Mei. 1 Mei orasi di depan para buruh May Day kala itu, dia secara tegas mengatakan akan
mendukung penuh undang-undang perampasan aset, tapi semua tergantung di DPR. Terlepas dari itu, pesan yang atau komitmen yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo adalah senapas dengan cita-cita reformasi pemberantasan korupsi. Tetapi ini yang menjadi soal, Bang Jimmy, dalam Undang-Undang BUMN, khususnya di pasal 9G, bahwa direksi BUMN itu bukan penyelenggara negara. Nah, sehingga ini yang menghambat KPK untuk memeriksa para direksi BUMN yang terindikasi korupsi. Ini kan menjadi serba salah gitu. Di satu sisi nge-push agar undang-undang perampasan aset ini diimplementasikan, tapi di sisi lain menghambat kerja-kerja KPK untuk menyelidiki kasus korupsi yang mengaitkan direksi-direksi BUMN. Dan kita tahu nih, perusahaan BUMN ini kan luar biasa korupnya, dari infrastruktur ya kan, itu terus kita tahu Jiwasraya ya kan, itu segala macam lah, BUMN khususnya nih kuadriliun, hitungannya kuadriliun, Mas luar Bowo, biasa. Kalau saya usul lagi, selain undang-undang tadi, jadi korupsi itu harus ada political will. Political will. Untuk menghajar korupsi itu mesti ada semacam pukulan politik. Berarti Pak Prabowo harus mencabut ini pasal 9G itu ya? Nggak usah dicabut. Undang-undang BUMN. Dia bersikap aja sebagai, katakanlah tadi, pukulan politik. Bahwa siapa yang kena, ini berat. Tapi bukan statement. Ini benar-benar kerja politik. Oke. Jadi kalau tanpa ada political will, korupsi ini nggak bakal hilang. Tanpa ada political will. Tanpa ada political will. Kenapa? Korupsi cuma Kan 3K. omong-omong nih, pemberantasan Iya. korupsi ya. Kita ada 3K nih. Satu korupsi, kedua kemiskinan, Kemiskinan. ketiga kesenjangan. 3K ini persoalan dasar di Republik ini. Korupsi yang dibiarkan berlarut-larut, ya kan? Kayak 10 tahun ini Presiden Jokowi itu hanya nyengir-nyengir aja soal-soal korupsi itu nggak ada. Iya. Mau ngapain itu? Tapi dapat penganugrahan tuh. Iya kan udah di OCCRP. Ya. Jokowi. karena dia diem, makanya keluar itu gelar. Nomor 2. Luar biasa ya presiden Iya. kita ini. Kenapa kita terganggu? OCCRP. Miskin 60% rakyat kita. Ya karena korup. Oke. Iya dong. Kenapa terjadi kesenjangan? Karena korup. Jadi korupsi itu dasar utama daripada kerusakan ini terjadi. Jadi harus ada hukum sebagai basis. Kedua harus ada pukulan politik sebagai pemicu untuk menghajar habis. Hukum harus tajam ke atas. Ya. Iya. Berarti. Nah, Mas Fajar, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Jimmy bahwa pemberantasan korupsi itu harus ada political will yang kuat dari pemimpin. Iya. Tetapi kalau kita lihat nih, Omon-omon. Pak Prabowo hanya omon-omon, masih di bawah bayang-bayangnya Jokowi terus gitu. Kalau menurut pendapat Mas Fajar gimana? Jokowi bukan masalah yang utama. Jokowi punya pendamping. Ini parpol. Pembenaran legalitas yang dilakukan oleh Jokowi dalam melakukan ini semua. Ini parpol yang memberikan jalan, yang melindungi dan segalanya. Semua parpol di DPR melindungi proses ini. Karena dia kebagian juga, Mas. Pasti. Iya. Ini Nah, kan Bisa sama nggak tahu. Pak Prabowo mengeluarkan perpu? Perpunya nggak usah jauh-jauh. Kita harus kembali lagi pada, kalau kita bicara masalah reformasi, yang membelokkan ini adalah parpol. Presiden itu diganti mulai dari zaman Gus Dur sampai Jokowi, sampai sekarang Pak Prabowo. Tapi semua ini bisa melenceng karena parpol. Karena parpol yang merencanakan ada program pembangunan jangka menengah,
Ada undang-undang, sekarang undang-undang TNI disahkan. Ntar lagi undang-undang Polri disahkan. Lah undang-undang tentang BUMN. Lah BUMN itu sekarang dibagi-bagi udah. Setiap pemilihan direktur BUMN. Kalau dulu satu paket, direktur utama membawa timnya. Direktur. Sekarang direktur utama jatahnya siapa? Titipan Direktur HRD jatahnya siapa? titipan semua ya. Itu udah pembagian semua. Lah, oleh karena itu penyelenggara BUMN harus dibela. Karena apa? Yang kena nanti parpol. Jadi gini, jadi kan tadi satu, kenapa kita perlu reformasi jilid 2? Karena satu, hukum yang betul-betul kita sebut sebagai tanpa hukum, tanpa ada rules. Oke. Kedua, politik tanpa etika. Nah, ini udah rusak. Karena yang mesti jadi panglima sebetulnya hukum. Oke. Politik itu, ya kan, anak buah sebetulnya. Jadi kalau ada suka orang bicara kedaulatan rakyat, ya itu hukum. Kalau ada orang hendak mengerti apa yang disebut politik, ya itu ya etika yang nggak boleh dilanggar. Hukum itu yang nggak boleh dilanggar, ada rules-nya, aturannya nggak boleh dilanggar. Politik adalah sikap moral. Jadi hukum itu paling tinggi, nomor 2 baru politik. Nah, di tengah-tengah itu diisi oleh ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi memerlukan stabilitas, produktivitas, efisiensi. Nah, karena itulah hukum mesti melindungi semua bidang, semua ranah, baik politik maupun ekonomi. Tapi kalau hukumnya ini sudah seenaknya saja, apalagi kelembagaannya seenaknya saja, termasuk pengadilan. Politik, partainya bagi lembaga. Karena sudah tidak ada moral, tidak ada yang namanya etika. Jadi kalau kita bisa gambarkan situasi kita ini ya disebut Indonesia gelap, ya benar-benar gelap. Oke. Seperti yang dikatakan Thomas Hobbes, ya. Iya. The Kingdom of Darkness. Ya. Iya, benar. Ini. Benar. Jadi ini udah kayak Leviathan ini. Leviathan. Betul. Karena terlalu rakus ya, bukan main. Rakus. Tapi juga harus kita pahami gini juga, Pak. Bahwa produk politik tertinggi itu adalah hukum. Itu diakui. Ya. Betul kata Bang Fajar. Bahwa bermasa itu adalah partai politik. Iya. Gitu. Nah, semua undang-undang pasca reformasi itu, kalau memang ada yang tidak baik, termasuk undang-undang kepartaian dan lain-lain, itu diperbaharui, harus direvisi. Berani nggak teman-teman yang memang notabene memiliki kelebihan dalam hal hukum itu mengajukan judicial review? Undang-undang yang Undang-undang TNI juga udah. enggak, maksud aku gini, Ada. undang-undang dimulai direformasi sampai sekarang, mana yang baik kita lanjutkan, mana yang tidak baik kita lanjutkan. Sama seperti gini, Pak. KPK itu kita bentuk karena ketidakmampuan kepolisian dan kejaksaan untuk mengatasi korupsi pada waktu itu. Karena yang notabene sudah dikuasai oleh suatu otoritarian pada waktu itu, Bang. Ya kan? Sehingga kita berharap KPK itu bersih. Berapa kali kita teman-teman juga demo waktu cicak dan buaya, demo hancur-hancur masalah undang-undang KPK Sultan juga. Haji ya dulu ya. Chaos tahun 2019 waktu itu kan juga sama segala macam. Tapi terkadang juga KPK itu kan bukan lembaga yang super body gitu loh. Ya kan? Kalau memang bicara korupsi ya udah bicara penanganan dan segala macamnya. Atau bicara tentang bagaimana tindakan preemptif. Preemptif tidak bisa nih, preventif. Preventif tidak bisa, represif tangkap kan gitu. Tapi kan terkadang juga KPK juga tebang pilih kayak gitu kan. Dan segala macamnya. Itu kenapa? Kalau tadi produk hukum kita, Bang. Sama kita tidak pernah, kita kayak saya sendiri, saya tidak pernah menyalahkan misalnya walaupun orang menganggap misalnya Gibran itu adalah anak haram misalnya dan segala macam konstitusi. Karena memang mereka tuh berlindung di kekuasaan dan berlindung di payung hukum. Mereka yang memainkan itu semua. Kalau kita bicara tentang rule tadi hukum dan segala macamnya, ya silakan lah teman-teman yang paham hukum mengatakan itu semua. Apakah kita masih pakai produk-produk lama yang masih ada atau tidak?
ya kan? Terus tiba-tiba undang-undang Omnibus Law, nggak usah jauh-jauh bang, kita bicara masalah ibu kota Indonesia aja sekarang deh. Di mana? IKN Ayo. ya, absurd ya. Tapi memang motonya tetap hukum itu mesti jadi panglima. Ya, kayak misalnya gini. Ya. Aku bersepakat Iya, gini loh, Pak. Aku bersepakat ketika Pak Prabowo harus menjadi seorang patriotisme sebagai seorang yang seperti dulu lebih mencintai Indonesia. Kalau dia bercerita sama Surugi ya, sahabat kenal. Saya mencintai Indonesia sama sementara kan, ya kan? Saya akan melindungi Indonesia. Ya, kembali ke situ. Kenapa misalnya korupsi itu tidak dijadikan sebagai produk yang akan mengeluarkan produk hukum sebagai kejahatan kemanusiaan? Bagaimana itu kejahatan kemanusiaan, Pak? Korupsi itu kejahatan kemanusiaan. Karena yang dikorupsi adalah pajak rakyat. Gitu. Rakyat ya. Hak rakyat. Ya, sama aja membunuh. Itu tadi, karena Abang bilang, kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena banyaknya kasus korupsi. Iya. Kan? Itu harus seperti itu. Nah, itulah kalau memang kita mampu, ya kita dorong. Tadi Mas Fajar bilang yang menghambat itu partai politik ya, Mas Fajar. Nah, berarti harus undang-undang partai politik yang dirubah, misalnya, atau diuji cobakan. Kalau Gitu. aku nggak sependapat, Bung. Kemarin ada temuan dari pengamat luar negeri bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang terlalu banyak mengadakan rapat, tapi cuma omong-omong, pelaksanaannya nggak dijalankan. Sebenarnya kalau kita lihat betapa rusaknya sistem hukum kita, sistem keparpolan kita, sistem yang beredar di masyarakat, norma sosial etika, itu kan semua dipengaruhi. Kalau aku harus sudah mulai kritis nih, kita harus bikin undang-undang anti mafia. Ada lagi tuh. Harus. Wah, Jadi KPK dikuatkan kembali. Undang-undang anti mafia. Karena ini kita mau jujur apa mau muter-muter? Apa kita mau mengulang cycle terus, cycle kebodohan? Mafia patuk apa mafia kolopati? Ini kan ya. Bang Jess kemarin udah ngomong. Prabowo kan sebenarnya udah tahu. Udah bikin buku Indonesia Paradox kemarin. Ya. Middle track income sama oligarki, demokrasi dikuasain oligarki. Termasuk kesenjangan. Iya, kesenjangan. Nah, oligarki Praktekin aja bilang. oligarki ini kan Pak bisa Presiden suruh praktekin aja, pusing amat gitu. bisa mengoperasikan insider atau kader yang dididik oleh mafia atau para taipan gitulah, yang punya duit banyak di parpol, di media, di ormas, di lembaga yudikatif. Kan banyak hakim kan yang kekayaannya sampai triliunan. Ini kan belum dibuka semua. Oke, undang-undang perampasan penting itu. Satu lagi, ada lagi mungkin undang-undang parpol, oke lah, aku setuju lah. Tapi harus ada nyambung, undang-undang anti mafia. Kita kan belum punya kan, Mak? Belum ada, kita baru pidana perdata aja. Iya. Usulan bagus. Karena kan ini kita belajar dari sejarah ya, kayak contohnya Presiden El Salvador, terus Presiden Duterte, terus dulu Amerika menghadapi di untouchable, punya waktu menghadapi Japon. Nah, jadi kita juga kalau cuman diperbodoh oleh media, jadi cuman rilisan lembaga survei yang nggak jelas survei di mana, yang mengatakan Gibran lebih qualified dibanding Mahfud MD apa siapa kemarin tuh Indonesia Barometer apa gitu. Nah, survei kan siapa yang bayar? Pemilik survei. media siapa? Terus butuh dana untuk operasional, oke. Terus pemilik lembaga survei siapa? Yang punya duit siapa? Jangan sebenarnya gini dulu ya. Kita poinnya dulu. Poinnya itu bahwa kita semua tahu permasalahan. Iya. Kita tahu kok, realitas itu kita tahu. Tapi bagaimana solve the problem? Itu intinya. Nah, kalau hendak memecahkan sesuatu, tentu mesti ada kehendak dari atas yang berkuasa. Kalau kayak kita gini kan nggak punya kuasa, kita hanya punya ide. Sebaiknya begini, kan itu hanya terbatas sampai situ. Ya kita kan juga perlu membuka, kita jangan lupa juga bahwa perjuangan melawan Orde Baru, reformasi kan juga membuka mindset masyarakat. Reformasi kan ide yang kita telurkan ke masyarakat. Kalau kita nggak mencerahkan, kita mau aflarung gimana? Tugas intelektual kan mencerahkan masyarakat. Apa kita lepas gitu aja aflarung? Nggak mungkin ada, Bang. Makanya saya agak bingung juga ya. Presiden suka bilang, soal
pendahulu kita luar biasa. Angkatan 45 luar biasa. Ya jalankanlah sekarang, gitu aja. Jangan Nggak usah kemana-mana. jangan terjebak pada romantisme. Iya, jalankan aja. Katakanlah, umpamanya. Apalagi dia pernah menulis buku Paradoks Indonesia ya. Iya, jalankan aja. Tinggal dikonkretin aja. Iya. Oke. Udah mengerti. Iya, iya. Kita udah paham. Udah paham ya lah. kan? Apa mau minjem Eh, nabok tangan apa jilid tangan? Nabok jilid tangan. Ah, ya. nggak tahu juga lah. Gitu. Ya. Iya. Kalau kita sih udah tua sih, cuman Tapi yang menarik di sini, ya kan, banyak publik tuh berpendapat bahwa Prabowo masih di bawah bayang-bayangnya Jokowi gitu kan. Tetapi kemarin soal Purnawirawan itu Bang, ketika Pak Tri Sutrisno speak up lah, ada 8 poin di situ, diantaranya pemakzulan Gibran. Lantas ya beberapa hari kemudian kan anaknya Pak Tri dicopot gitu oleh Agus Subianto nih, Panglima TNI yang kita tahu juga punya kedekatan dengan Jokowi nih. Terus dianulir sama Prabowo keputusan itu kan, ketika Pangkogap Wilhan 1 ya, Pak Kunto ya, dianulir sama Pak Prabowo. Artinya ini menegasikan persepsi publik bahwa Prabowo di bawah bayang-bayangnya Jokowi gitu. Sehingga ada ketidakharmonisan nih sekarang ini ya antara Pak Prabowo dengan Jokowi ya sekarang ini. Sehingga itu. Nah, tapi ini Bung Bowo, kalau kayak gitu kan kita selalu terjebak konflik. Elit tuh ya bisa jadi Nah, Pak Prabowo ini mulai konsisten lah untuk kita kritisi aja dia jaga. reformasi mau kemana? Iya, Kan tadi untuk kan menjalankan Ah. cita-cita reformasi. reformasi sebenarnya yang diambil oleh FKSMJ dengan mengumpulkan para elit di Ciganjur itu kan kita tentang sebenarnya. Kan berseberangan kita. Kita kan menganggap waktu itu elit itu ya nggak ngapain elit kita. Kita kan punya revolusi, diperhalus jadi reformasi total. Kemudian salah satu organ kan mengumpulkan elit di Ciganjur. Tapi terlepas dari itu, Ya, kita melihat sekarang ini kok cita-cita reformasi semakin mundur gitu kan. Karena dia Jauh. elit. Mundur jauh. Nah, kita sebagai aktivis atau bagian dari kelompok intelektual memberikan solusi supaya ini reformasi bisa kita dudukan kembali kepada tracknya gitu kan. Ini akan mengalami benturan kata Bang JS. Nah, ini Pak Prabowo udah bikin buku nih. Jalan aja Paradoks udah. Indonesia ya. Jadi Nah. solusinya itu ya. Jadi solusi untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang tertunda selama 27 tahun ini adalah mewujudkan gagasan ide Pak Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia. Itu ya. Asta Cita juga Asa cita ya. ada di Jadi buku. jangan sekedar omong-omong Iya. Prabowo. Betul. Tapi kalau jangan diserahkan begitu aja ke Prabowo, karena kan gitu ya. Prabowo kan bukan seorang reformis. Waktu reformasi terjadi dia keluarga cendana, Tapi- menantunya. Nanti dulu. Ini kan jangan sampai kita terperangkap menyerahkan, kita percaya pada sesosok manusia elit lah. Elit ini kan politikus ya. Prabowo kan, mohon maaf nih, kan lebih berpikir sebagai politikus ya. Makanya TNI itu pengabdiannya Sabta marganya kepada rakyat apa kepada politikus. Waktu itu kan diinikan oleh Jenderal Sudirman ya untuk mengawasi Bung Karno. Ya, ya, ya. Makanya Pak Harto bisa kuat lah kudeta Bung Karno. Kemarin kan Bung Bowo sendiri yang ngomong TNI kita karakternya pengecut. Oh bukan lah, kamu ini. Enggak, Ini harus di-highlight nih. bukan. Maksudnya gini loh. Maksud ini kan kita situasi sekarang ini kita kan membutuhkan katakanlah pembaruan lah supaya apa yang gelap ini menjadi terang. Itu dulu udah dasarnya. Iya. Sekarang bagaimana caranya supaya terang? Baik pemerintah maupun orang yang tidak berkuasa harus memang mencari jalan keluar apa yang terbaik bagi masa depan kita. Oke.
Sobat Logika, ya, karena waktu yang membatasi kita untuk berbicara lebih lanjut mengenai reformasi, ya, tapi kita bisa simpulkan dari pembicaraan kita di sini adalah bagaimana mengembalikan cita-cita reformasi yang sudah di luar dari track ini. Yakni Pak Prabowo harus konsisten menjalankan ide dan gagasannya soal Indonesia Paradoks. Kedua, hukum itu harus tajam ke atas. Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi, sebagai pemimpin negara, harus punya sikap yang tegas untuk memberantas korupsi. Ya, jadi kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh Perdana Menteri Perdana Menteri Cina Suranji. Berikan saya 100 peti mati, 99 peti mati untuk koruptor, 1 peti mati untuk saya bila melakukan tindak pidana korupsi. Dan Pak Prabowo harus bisa menjalankan political will yang baik gitu ya. Dan terima kasih Sobat Logika yang sudah menyimak acara omong-omong politik di Logika Bicara hari ini. Saya sebagai host, Bowo Santoso, undur diri, dan sahabat-sahabat kita di sini juga undur diri. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dengan host yang original, Widi Grafias. Salam Logika.